harapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku, Yesus harapan jiwaku. Pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku, Yesus Dia harapanku. Yesus Dia harapanku. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Tuhan memberkati kami. Kami menyerahkan doa malam hari ini terus dalam pimpinan Tuhan. Apapun yang kami kerjakan ketika kami menyembah, memuji Tuhan, dan ketika kami merenungkan firman-Mu, juga ketika kami melayani Tuhan dengan doa, semuanya kami dedikasikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika Tuhan kami muliakan, kami percaya kami semua Tuhan berkati. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita dalam doa malam hari ini. Nah, doa malam melalui online ini diadakan dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Isa alaihi salam, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara, dalam doa malam temanya adalah menjawab pertanyaan. Jadi berbeda dengan yang doa pagi jam 5, saudara. Maka temanya yang doa malam itu kita menanti pertanyaan dari saudara. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan rohani yang kami bisa menjawab, silahkan dikirimkan. Nanti akan menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Juga doa malam seringkali kita mencermati apa yang terjadi di sekeliling kita pada zaman ini. Dan kita mencarinya dalam firman Tuhan, apa yang harus kita kerjakan menghadapi zaman ini sehingga kita tidak salah langkah. Puji Tuhan, Tuhan memberikan petunjuk yang demikian setiap hari kepada kita, saudara sekalian. Nah, untuk hari ini saya masih ingin menjawab pertanyaan dari Ibu Titin Joko di Salatiga. Nah, untuk itu mari kita baca lebih dahulu Injil Yohanes pasal 14 ayat 12 sampai 14 mendasari jawaban kami atas pertanyaan Ibu Titin Joko di Salatiga.
Yohanes pasal 14 ayat 12, Tuhan Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Nah, sampai di situ pembacaan saya. Kemudian kita akan menyambungnya dengan surat 1 Yohanes. Surat 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Nah, dari kedua bagian firman Tuhan yang kita baca ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, terutama Ibu Titin Joko di Salatiga. Firman Tuhan tadi menyatakan kepada kita bahwa apapun juga yang kamu minta dalam namaku, nama siapa? Nama Tuhan Yesus Kristus. Maka Tuhan yang akan melakukan. Jadi nama Yesus itu punya kuasa. Nah, kemudian di surat 1 Yohanes dinyatakan bahwa roh yang diberikan kepadamu itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Nah, ini akan menjadi dasar dari perenungan kita dalam menjawab pertanyaan dari Ibu Titin Joko di Salatiga. Pertanyaannya adalah demikian, mengenai anak tunggal atau disebut ontang-anting. Menurut iman Kristiani, apakah perlu diruwat? Itu saudara ya. Nah, yang lalu sudah kita cermati mengenai pertanyaan dari Ibu Titin Joko ini ya. Nah, jadi kita sudah mencermatinya, saya ingat-ingat kemarin yang sudah kita cermati adalah mengenai latar belakang munculnya tradisi ruwatan. Supaya kita mengetahui bahwa tradisi ruwatan itu sebetulnya mengandung sebuah kepercayaan. Itu sebetulnya bisa disebut unsur dari kebudayaan, ya, kebudayaan Jawa terutama. Dan itu memang memiliki unsur kepercayaan. Maksudnya memiliki unsur kepercayaan itu ada menimbulkan pemikiran kalau tidak melakukan ruwatan itu bisa mendapatkan celaka seperti itu. Nah, itu yang saya sebut itu sangat erat. Jadi budaya itu memang sangat erat hubungannya dengan keimanan, saudara. Ya. Nah, ini budaya yang ada di tanah Jawa. Dan karena ini dipertanyakan, maka saya menjawab mulai dari munculnya tradisi ruwatan itu sendiri. Nah, sepanjang yang saya pahami, tradisi ruwatan itu sudah ada sejak zaman nenek moyang, dan itu menyangkut orang-orang yang rawan terhadap bahaya. Ya, jadi ada kondisi-kondisi di mana manusia itu harus diruwat begitu, harus mengalami sebuah upacara namanya ruwatan. Nah, orang-orang yang semacam ini termasuk anak tunggal atau yang disebut anak ontang-anting itu. Ya, jadi kemarin sudah saya sebutkan ya, saya ulangi lagi, anak tunggal atau anak ontang-anting itu perlu diruwat atau mengadakan upacara ruwatan. Kemudian anak yang
hanya memiliki satu saudara berbeda kelamin. Jadi ada dua bersaudara, yang satu laki-laki, yang satu perempuan, disebut kedono kedini. Itu juga harus diruat. Lalu dua orang anak bersaudara laki-laki semua. Jadi dua orang yang bersaudara, tidak punya saudara yang lain, hanya dua orang, laki-laki semua. Disebut uger-uger lawang. Itu juga harus diruat. Lalu dua anak bersaudara perempuan semua. Itu istilahnya disebut kembang sepasang. Itu juga harus diruat. Ya, jadi ini banyak menyangkut soal kondisi kelahiran ya, kondisi dalam bersaudara. Nah, jadi ciri-ciri itu disebutkan itu harus diruat. Lalu anak laki-laki yang hanya memiliki satu kakak perempuan dan satu adik perempuan. Jadi 3 bersaudara, laki-lakinya di tengah. Disebut pancuran kapit sendang, itu harus diruat. Sebaliknya juga begitu. Jadi kalau yang perempuan di tengah, lalu 2 di atas dan di bawah, ya. Jadi seseorang perempuan memiliki hanya satu kakak laki-laki dan satu adik laki-laki, namanya sendang kapit pancuran. Itu harus diruat. Nah, kemudian ada lagi, yaitu 5 bersaudara yang perempuan semua. Disebut serimpi, itu harus diruat. Lalu kalau memiliki 5 saudara laki-laki semua, disebut Pandawa, itu juga harus diruat. Nah, kemarin sudah kita cermati, tradisi munculnya ruatan ini adalah berdasarkan kisah. Ya. Nah, kisah itu sebetulnya berawal dari tradisi Hindu, saudara. Kisah-kisah yang ada di kitab agama Hindu, jadi memang dasarnya sudah berbeda dengan keyakinan Kristiani. Keyakinan Kristiani berdasar kepada Alkitab, saudara. Nah, kalau ini, dan ini akhirnya sudah diimpor dari India sana, kisah-kisah ini, dan di Indonesia sudah dimodifikasi, saudara. Sudah dimodifikasi menjadi yang sekarang dapat kita kenal adalah kisah-kisah pewayangan. Ya, jadi kemarin sudah kita teliti bahwa dikisahkan kenapa orang harus diruat itu karena orang-orang seperti ciri-ciri yang saya sebutkan tadi itu yang memang diizinkan oleh dewa. Nah, ini kan berarti percaya kepada yang maha kuasa, itu namanya dewa, dewata. Ya. Untuk dimakan oleh seorang raksasa besar namanya Badarakala. Nah, lalu Badarakala dapat dikalahkan oleh namanya Dalang Kondobuwono. Dalang Kondobuwono itu sebetulnya adalah Dewa Wisnu yang menyamar jadi dalang untuk mengalahkan kegegeran yang dimunculkan oleh Badara Kala tadi, yang ingin makan orang tertentu. Ini banyak loh ini yang kerawanan yang menjadi makanannya Badara Kala ini. Nah, makanya Dewa Wisnu kemudian melawannya dengan menyamar menjadi dalang. Maka ketika Badara Kala mengejar seorang anak ontang-anting yang namanya Joko Jatusmati, lalu bergabung dengan Ki Dalang, maka kemudian Badara Kala dapat dikalahkan oleh Badara Wisnu yang menyamar jadi Dalang Kondobuwono tadi. Nah, sehingga peristiwa itu yang dilestarikan menjadi peristiwa budaya. Jadi sebetulnya ini peristiwa budaya ini bagi orang yang suka seni, suka budaya cukup menarik, ya. Jadi orang yang diruat itu, jadi anak ontang-anting, kedono kedini, uger-uger lawang, kembang sepasang, ya, Pandawa, serimpi tadi, ya, pancuran kapit sendang, sendang kapit pancuran. Jadi orang-orang yang disebut Sukerto atau orang yang rawan terhadap kecelakaan karena orang kalau sudah jatahnya jadi makanannya Badara Kala itu, saudara, itu menurut kepercayaan, nah ini yang percaya, jadi yang percaya, itu harus diruat. Harus diruat dengan cara nanggap wayang kulit,
ya. Dan tradisi ruwatan ini biayanya tidak sedikit. Seorang yang melakukan upacara ruwatan harus mengadakan pertunjukan wayang kulit yang dalangnya tidak sembarang dalang. Harus dalang keturunan dalang. Nah, gitu. Dan ceritanya khusus, yaitu cerita mengenai yang disebut judul ceritanya Murwakala, Murwakala. Ya. Murwakala itu ceritanya yaitu yang kemarin saya kisahkan tadi, saya sitir sedikit tadi, yaitu kisah kekalahan Bathara Kala dari Bathara Wisnu. Jadi kisahnya yaitu mengenai Joko Jatusmati, kadang-kadang Kedono Kedini yang dikejar-kejar seperti itu saudara ya. Dan nanti pokoknya di situ Bathara Kala kalah. Dan dalam pagelaran wayang itu, karena dalangnya dalang khusus, maka dimungkinkan biayanya juga khusus, saudara. Jadi tidak boleh sembarang dalang. Masih harus menyediakan banyak makanan untuk para tamu. Jadi karena ini sebuah upacara, ya, sebuah upacara tradisi itu ya banyak para tamu yang datang, harus menyediakan makan untuk para tamu, termasuk harus menyediakan sesaji komplit dengan berbagai barang yang disebutkan oleh dukun pengruwat atau oleh kiai dalang, saudara. Jadi sesajinya itu komplit banget itu. Wah itu segala macam itu, saudara. Jadi biayanya besar untuk mengadakan upacara ruwatan ini, biayanya besar. Kalau hanya orang ekonominya di bawah rata-rata gitu cukup berat, ya, cukup berat. Nah, oleh karena itu menjadi pertanyaan oleh Bu Titin Djoko, bagaimana kalau punya anak ontang-anting, kalau orang beriman apakah harus diruat semacam itu. Nah, memang ada juga usaha-usaha yang sekarang ini diadakan secara massal. Jadi kadang-kadang ada kepanitiaan tertentu itu mengadakan ruwatan massal namanya. Lalu nanti orang-orang yang mau diruat itu mendaftarkan, kemudian share biaya seperti itu, tapi ringan. Nah itu, nah maka upacara ruwatan itu dapat massal, dapat berlangsung dengan baik. Nah itu ada, tapi kan itu tidak selalu ada, saudara ya. Karena yang mengadakan itu bisa pemerintah, bisa lembaga budaya tertentu, seperti itu, saudara. Nah, upacara ruwatan ini adalah upacara yang serius dan biayanya cukup mahal. Nah, oleh karena itu, maka bagi orang-orang tertentu yang percaya, itu orang yang nandang Sukerto atau orang yang menyandang status harus menjadi makanannya Bathara Kala tadi, itu bisa menderita ketakutan seumur hidup kalau tidak diruat. Bagi yang percaya loh, bagi yang percaya. Ya. Karena kepercayaan bagi orang-orang yang percaya ini, bagi orang yang rawan menjadi makanan Bathara Kala itu bisa tiba-tiba kecelakaan atau tiba-tiba menderita suatu musibah tertentu. Seperti itu, saudara. Nah itu, dan kalau merasa menjadi orang yang seperti itu, wah itu bisa menjadi pergumulan seumur hidup. Waduh, aku belum diruat, aku belum diruat. Saya pernah membaca di sebuah mass media, ya, waktu itu dikisahkan ada upacara ruwatan massal. Nah, lalu wartawan mewawancarai salah satu peserta itu, dan dia mengaku, waduh sebelum ini saya tidak bisa tidur, saya memikirkan, waduh kalau sedang berjalan, jangan-jangan Bathara Kala tiba-tiba membuat kecelakaan sehingga mati, seperti itu. Wah, jadi ada perasaan takut mati, ada ancaman yang terus-menerus, seperti itu.
Nah, ini kalau kita tidak memahami, saudara-saudara, itu bisa menjadi pergumulan yang berat dan bisa menekan seumur hidup. Makanya sekarang saya mau menjelaskan dari sisi iman Kristiani. Dari sisi iman Kristiani, saya menyampaikan bahwa tradisi ruwatan yang menghilangkan kekhawatiran yang menakutkan itu sebetulnya bukan berasal dari tradisi Kristiani. Sehingga kebenaran, ya, ini sekali lagi saya berkata ditinjau dari sisi iman Kristiani loh ya. Sekali lagi, ini renungan Kristiani, makanya ditinjau dari sisi iman Kristiani. Kebenaran dari adanya Bathara Kala, adanya kerawanan-kerawanan semacam itu sangat dipertanyakan. Bahkan iman Kristiani itu hanya percaya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci kita. Nah itu. Jadi kalau kitab suci kita tidak menjelaskan, ya dianggap tidak ada itu, saudara. Sehingga kemarin saya menyampaikan firman di kitab Markus itu yang Tuhan Yesus berkata bahwa seringkali orang lebih percaya kepada adat istiadat, tetapi kurang percaya kepada Tuhan malahan. Nah itu. Nah, sehingga adat istiadat ini dasarnya dari mana? Nah, dasarnya itu dari kisah-kisah di India, kemudian dimodifikasi, dimasuk di Indonesia itu sudah dimodifikasi, cerita pewayangan itu sudah tidak seperti aslinya, saudara. Ya, sudah dimodifikasi oleh para pujangga zaman dahulu. Nah, tapi karena sekarang diviralkan dengan budaya dan sudah mendarah daging khususnya di tanah Jawa, bahkan sekarang di luar Jawa sampai luar negeri ada juga pagelaran wayang yang diadakan, sehingga orang itu ada yang mendarah daging menganggap bahwa hal itu benar-benar ada, benar-benar terjadi, bahwa yang maha kuasa itu adalah dewa-dewa dan seterusnya. Nah, sehingga dengan demikian menimbulkan ketakutan yang kalau menurut iman Kristiani, sekali lagi, tidak berdasar. Karena apa? Karena dasar dari tradisi itu juga kurang kuat. Nah, tadi langsung kita hubungkan dengan firman Tuhan yang menyatakan di Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai 14 yang saya baca tadi. Saudara-saudara, nanti saudara silahkan membaca di seluruh perikop. Saya hanya membaca ayat 12 sampai 14. Demikian juga dengan 1 Yohanes pasal 4 ayat 4 tadi saya baca satu ayat saja. Tapi saudara nanti silahkan yang waktunya panjang dibaca seluruh perikop. Di sana menyatakan bahwa Yohanes 12 ayat 12, nama Yesus itu lebih berkuasa. Makanya judul renungan pada malam hari ini, nama Yesus Kristus lebih berkuasa. Nama Yesus Kristus lebih berkuasa. Jadi kalau ada saudara-saudara termasuk Ibu Titin yang mengalami ketakutan, wah nanti kalau anaknya tidak diruat, tidak mengalami upacara ruatan, nanti mengalami apa-apa begitu. Wah gimana ini, menjadi pergumulan begitu. Maka sesuai dengan iman Kristiani, sekali lagi sesuai dengan iman Kristiani, itu tidak berdasar, tidak perlu takut. Ya. Karena apa? Karena itu tradisi nenek moyang yang dasarnya dari sisi iman Kristiani tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian firman Tuhan juga memberitahukan kepada kita bahwa nama Yesus itu lebih punya kuasa. Karena itu apa yang menjadi kekhawatiran kita doakan, kita serahkan kepada Tuhan, dan kita berkata, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kekhawatiran sudah dipatahkan. Sekarang yang ada adalah berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, serta pimpinan Tuhan ke arah kebaikan dan kebenaran. Seperti itu. Nah, jadi itulah yang perlu kita lakukan. Jadi firman Tuhan menyatakan kepada kita bahwa
nama Yesus punya kuasa. Kemudian di Injil Yohanes di surat 1 Yohanes, bukan Injil Yohanes. Di surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 4 tadi dikatakan bahwa roh-roh yang ada padamu, bukan roh yang ada padamu lebih besar daripada roh-roh dunia ini. Nah, jadi kita umat Kristiani seharusnya punya kebanggaan bahwa secara kerohanian kita ini sangat-sangat unggul. Secara kerohanian dibanding apapun juga, ya, sangat unggul. Tidak ada yang melebihi kuasa nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menolong kita. Jadi untuk Ibu Titin Joko Susanto dan semua orang yang mendengarkan saya saat ini mencermati mengenai kondisi Anda dikaitkan dengan tradisi ruwatan, tidak usah ruwatan. Jadi semuanya dalam nama Tuhan Yesus selesai. Dengan iman tentu saja. Nah, kalau orang yang tidak punya iman ya masih takut, ya masuk akal. Tapi kalau kita yang punya iman, maka kita memiliki iman bahwa nama Yesus punya kuasa dan roh yang diberikan kepada kita itu lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam dunia. Jadi sampai di sini cukup jawaban saya. Kita menjawab dalam 2 kali doa malam ya untuk Ibu Titin Joko di Salatiga. Pertanyaan Anda sudah terjawab bahwa secara singkat orang yang nandang atau menyandang Sukerto, ya, bukan hanya anak untang-anting, ya, termasuk anak untang-anting tentu saja, anak yang hanya anak tunggal tadi tidak perlu diruat. Karena kita sudah punya Tuhan, nama Tuhan Yesus Kristus yang kekuatan kuasanya melebihi ruwatan. Itu loh saudara. Dan upacara ruwatan sendiri ditinjau dari iman Kristiani tidak bisa dipertanggungjawabkan dasarnya. Saya rasa cukup jelas ya. Jadi nilai yang dapat kita serap hari ini adalah, saya susun dalam sebuah kalimat, nilai yang dapat kita serap, umat Kristiani wajib hanya berpegang kepada kuasa Tuhan Yesus Kristus. Hal-hal lain yang secara gaib merupakan ancaman tidak perlu dikhawatirkan dan ditakutkan. Ya, saya ulangi, umat Kristiani wajib hanya berpegang kepada kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Hal-hal lain yang secara gaib merupakan ancaman tidak perlu dikhawatirkan dan ditakutkan. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Kita akan menyembah Tuhan dan berkata, kuduskan hati kami supaya kami dapat berdoa dan menyembah. Kemudian kita akan melayani Tuhan dengan doa, termasuk mendoakan nama-nama. Saudara, ini ada 2 orang yang di rumah sakit, termasuk hari ini kita berdoa untuk Ibu Endang Susilowati yang juga aktif di dalam doa pagi dan doa malam kita. Hari ini ibunya dipanggil Tuhan, orang tuanya dari Ibu Endang Susilowati dipanggil Tuhan. Kita berdoa untuk keluarga beliau ya. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa, kuduskan hati kami untuk kami dapat datang menyembah Tuhan. Haleluya, amin. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah, biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbingkan
izinkan hati kami untuk kami menyembah, biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu, kami mengucap syukur untuk pemahaman yang Tuhan berikan melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami sebagai murid-murid Tuhan Yesus Kristus adalah murid-murid yang handal, adalah orang-orang yang Tuhan berikan kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang memberikan pengertian khususnya bagi penanya Ibu Titin Setiawati Benyamin Joko Susanto di Salatiga. Tuhan yang memberkati dengan seluruh keluarga yang ada, tetap ada dalam damai sejahtera Tuhan. Berkati Pak Joko yang bekerja di kota lain, sehingga keluarga ini tetap ada dalam damai sejahtera-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Sekarang kami menyerahkan bangsa dan negara kami, khususnya kami berdoa syafaat Tuhan yang memberikan kesejahteraan termasuk kota-kota di mana kami tinggal, dimanapun kami berada. Tuhan memberikan kesejahteraan kepada kota-kota di mana kami tinggal, sehingga kesejahteraan yang Tuhan berikan menjadi kesejahteraan kami. Terima kasih, seperti yang Tuhan firmankan kepada kami, Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sekarang izinkan kami berdoa untuk nama-nama yang dalam minggu ini masih harus kami naikkan dalam doa. Beberapa ada di rumah sakit, dan bahkan ada juga yang hari ini kehilangan anggota keluarganya. Kami berdoa berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah. Kami mohon kesembuhan lebih sempurna dan pertumbuhan jasmani maupun kejiwaan lebih sempurna lagi kepada saudara-saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman yang ada di Purwodadi. Untuk saudara kami anak Alek Giovanni Wibowo di Salatiga, untuk saudara kami Cahyani Bagiowati dan saudara kami Siti Rondiah di Semarang, untuk saudara kami Tumbur Paruhum Nainggolan yang ada di rumah sakit di Kudus, bahkan juga nama-nama yang belum kami sebutkan tapi yang mengharapkan kesembuhan dari Tuhan. Kami mohon Tuhan yang memberkati, memberikan kesempurnaan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga kami berdoa untuk pergumulan selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Yohana Asri Sabtorini di Kediri, saudara kami Warsiti di Purwodadi, dan saudara kami Gustiati di Gerobokan. Tuhan yang memberkati, memberikan jalan keluar, menjawab doa, dan memberikan penghiburan sehingga pertolongan Tuhan nyata buat kami. Kami juga berdoa secara khusus untuk Ibu Endang Susilowati Toto Sanyoto Hadi yang hari ini orang tuanya Tuhan panggil pagi tadi. Kami menyerahkan untuk Tuhan memberikan penghiburan, ketabahan, dan memberikan kepada Ibu Toto damai sejahtera yang dari Tuhan. Terus dapat belajar mengucap syukur kepada Tuhan, dan kami berdoa untuk segala sesuatunya, mulai dari penguburan sampai kepada doa penghiburan dan seluruh rangkaian acara dalam merawat almarhumah orang tua dari Ibu Susi. Kami menyerahkan kepada Tuhan. Semuanya ada dalam damai sejahtera-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Tuhan memberkati kami. Kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan anugerahkan, sehingga kami dapat menyelesaikan segala pekerjaan kami, baik pekerjaan rutin keseharian maupun pekerjaan pelayanan onsite maupun online. Tuhan memberkati sehingga kami dapat menyelesaikannya
kami menyerahkan oleh pimpinan Tuhan semuanya kami dapat berprestasi dengan lebih sempurna lagi, tertuju kepada kesempurnaan Tuhan sendiri. Kami mengucap syukur setiap hari. Dengan ini kami Tuhan bawa untuk semakin mengenal Tuhan, semakin memiliki percaya diri bersama dengan Tuhan, antusiasme, optimisme, semangat, dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara-saudara sekalian. Dan kami tetap memberitahukan bahwa doa malam dilakukan setiap hari, Senin sampai Sabtu pada jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia bagian Barat. Saudara kalau yang ingin mengikuti live streamingnya setiap hari, silahkan saudara mencarinya di channel kami pada jam-jam tersebut. Juga ada doa pagi setiap jam 5 pagi, saudara-saudara sekalian. Yang jam 5 pagi temanya berbeda, yaitu menyelesaikan perenungan kitab suci mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, jadi yang ikut setia mengikuti doa pagi kami nanti akan selesai merenungkan seluruh isi Alkitab. Doa kita dan usaha kita seperti itu. Dan terima kasih kepada semua yang sudah mendukung dengan dukungan apapun juga. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Juga terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain, sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.